Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a ilallahi bi da'watil Islam wa man tamassaka bi sunnati ala rasulihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Syukur alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan banyak sekali nikmat kepada kita ya sampai di hari-hari akhir Ramadan ini, dan bahkan nikmat itu sejak kita masih ada dalam kandungan dia. Masih ada dalam kandungan ibu kita kayak gitu, Allah sudah mengasih kita nikmat seperti itu ya, sehingga kita di dalam rahim itu bisa hidup seperti itu meskipun kita belum menghirup udara dunia seperti itu, dan itu adalah nikmat yang Allah berikan saat kita berada dalam kandungan ibu kita seperti itu ya. Jadi kita harus selalu bersyukur kepada Allah dan selalu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, minimal setiap habis sholat kita membaca hamdalah, berzikir 33 kali ya, sama tasbih dan takbir dan zikir-zikir yang lainnya ya. Jadi itu semuanya sebagai wujud syukur kita kepada Allah, sehingga Allah ridho dengan kita sebagai hambanya dan kita pun ridho dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai al-khaliq kita kayak gitu. Teman-teman ya, sebagaimana saya sampaikan tadi, semoga hari ini semuanya semangat ya, semangat Ramadan tinggal beberapa jam, tinggal beberapa hari ya. Hari ini bisa jadi bisa jadi hari terakhir ya, bisa jadi besok masih puasa seperti itu. Jadi kita lihat nanti hasil ru'yah ya terkait dengan hilal Syawal seperti itu ya. Semoga kita oleh Allah benar-benar disampaikan kepada bulan Syawal, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi 1 menit 1 jam atau hari besok apa kayak gitu, yang jelas kita nggak tahu. Maka kita harus selalu berharap kepada Allah ya, kita bisa sampai kepada bulan Syawal, bahkan kita bisa sampai ketemu dengan Ramadan tahun depan ya dalam kondisi yang lebih baik, dan kita diberikan kesehatan serta usia yang barokah seperti itu ya. Jadi itu harus dimintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ujung-ujung Ramadan jangan lupa untuk berzikir kepada Allah, mohon ampun atas segala dosa kayak gitu ya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Mohon ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun seperti itu. Dan berikutnya berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan ridhonya dan juga memberikan surganya sebagai balasan atas ibadah dan amal soleh yang telah kita lakukan, atas balasan ketaatan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar, dan kita mohon perlindungan kepada Allah dari siksa api neraka. Perbanyak doa ini ya di akhir-akhir Ramadan seperti itu ya, dan semoga kita oleh Allah Subhanahu wa taala diterima seluruh ibadah dan amal soleh kita ya teman-teman semuanya ya. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman semuanya rahimani wa rahimakumullah ya. Hari ini kita akan bahas terkait dengan satu kata yang ada pada judul kajian kita, kajian online 30 pesan takwa di bulan Ramadan. Kita hari ini mau membahas, meskipun nggak detail ya, karena memang hanya 30 menit seperti itu, semoga nanti cukup kayak gitu ya, berkaitan dengan pesan Allah Subhanahu wa taala yang memberitakan kita untuk ittaqillah, bertakwalah kepada Allah seperti itu ya. Sebagaimana tujuan dari puasa kita sendiri itu dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 183 itu apa tujuan dari kita diperintahkan puasa, teman-teman semuanya sudah hafal ya ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi la'allakum tattaqun tujuannya adalah kita supaya menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi kita hari ini akan membahas terkait dengan pesan Allah, bertakwalah, menjadi orang-orang yang bertakwa kayak itu.
Hmm. Mohon maaf teman-teman ya, ini tadi saya juga lupa belum mindahin slide-nya, jadi ada waktu sekitar 2 menit tadi saya harus jeda ya, karena harus mindah slide dari HP satunya ke satunya kayak gitu. Jadi kita hari ini akan membahas terkait dengan pesan Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kayak gitu ya. Jadi sebagaimana tadi yang sempat saya sampaikan di awal kayak gitu ya, bahwasanya tujuan dari kita berpuasa itu supaya kita menjadi orang yang bertakwa kayak gitu ya. Dalam buku Habits ya, itu saya baca bahwasanya untuk membentuk suatu habit atau kebiasaan itu seseorang butuh waktu sekitar 40 hari kayak gitu. Jadi ini Ramadan kan 30 hari ya, itu kan kurang lebih aja 40 hari itu ya. Jadi kalau misalkan 30 hari itu pun juga sudah cukup untuk kemudian kita membuat habit atau kebiasaan takwa kayak gitu ya. Kok bisa kayak gitu ya? Bisa karena takwa itu karena puasa itu sebenarnya arahnya itu memang untuk mentaati Allah dan menjauhi maksiat kepada Allah. Dan kita ketahui bersama bahwasanya puasa itu kita diperintahkan agar puasa kita itu tidak hangus, artinya tidak kehilangan pahalanya kayak gitu. Kita diperintahkan untuk meninggalkan berbagai macam kemaksiatan, baik kemaksiatan lisan, baik kemaksiatan mata, maksiat pendengaran maupun perbuatan seperti itu ya. Dan kita juga diperintahkan supaya puasa kita tidak batal, kita menjauhi hal-hal yang membatalkan puasa, baik saat kita sendirian di rumah maupun saat kita bersama dengan orang lain. Kita harus menjauhi hal-hal yang dapat membatalkan puasa kita maupun yang dapat menjadikan puasa kita tidak berpahala seperti itu. Nah, dua aktivitas ini tadi, yaitu menjauhi hal yang membatalkan puasa maupun hal yang menghapus pahala puasa, itu sebenarnya adalah bentuk dari ketaatan kepada Allah, dan taat kepada Allah, menjauhi larangannya Allah itu adalah takwa. Jadi definisi takwa itu memang banyak ulama yang mendefinisikan ya, tapi secara umum kayak gitu, takwa itu adalah mentaati perintah Allah dan menjauhi larangannya Allah ya. Sehingga puasa itu sejak hari pertama kita menjalankan puasa, sebenarnya kita itu oleh Allah dilatih, diajak seperti itu untuk menjadi pribadi yang bertakwa kayak gitu. Sehingga ketika puasa 30 hari itu seharusnya bisa membentuk kita memiliki habit takwa di setiap harinya kayak gitu ya. Dan habit, kalau sudah menjadi habit itu tidak berhenti pada bulan Ramadan, tapi habit takwa tadi itu berlanjut setelah Ramadan ya kayak gitu. Jadi seharusnya setelah Ramadan nanti keberhasilan dari pembentukan habit selama sebulan penuh di bulan Ramadan ini tadi, itu nanti akan terlihat setelah kita keluar dari bulan Ramadan ya. Apakah habit kita di bulan Ramadan yang menjauhi maksiat lisan, menjauhi maksiat pandangan, menjauhi maksiat pendengaran, menjauhi maksiat hati, menjauhi maksiat perbuatan tadi mampu kita lanjutkan di bulan setelah Ramadan? Terus kemudian apakah kebiasaan kita untuk mendirikan qiyamul lail kayak gitu ya, entah dengan sholat apa kayak gitu selain sholat wajib isya ya, dilanjutkan dengan sholat sunnah, atau kemudian tahajud, atau kemudian dilanjutkan dengan puasa-puasa sunnah, atau kemudian dengan kebiasaan bersedekah di bulan Ramadan, kemudian kebiasaan menolong orang, kemudian kebiasaan baik yang lainnya selama bulan Ramadan itu mampu nggak kita pertahankan di bulan setelah Ramadan. Nah jadi Ramadan itu tempat kita untuk membentuk suatu kebiasaan untuk bertakwa. Nanti hasil dari pembentukan selama 1 bulan Ramadan itu kita lihat selepas Ramadan seperti itu. Nah, makanya kemudian pesannya Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ali Imran ayat 102 itu pesannya apa? Pesannya Allah itu hingga nanti
takwanya itu sebenar-benar takwa gitu ya. Kita baca ayatnya ya. Kita baca ayatnya dulu ya. Ini tadi langsung agak masuk ke artinya kayak gitu ya. Kita baca ayatnya Allah Subhanahu wa taala terkait dengan pesan Allah supaya kita menjadi pribadi yang bertakwa ya. Allah berfirman dalam Quran surah Ali Imran ayat 102, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, itu. Ini yang diseru ya ayyuhalladzina amanu, ya orang yang beriman, sebagaimana seruan Allah terkait dengan puasa itu yang diseru juga orang-orang yang beriman kepada Allah. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya. Haqqa tuqatih, sebenar-benar takwa kepadanya. Wala tamutunna, dan janganlah kamu mati illa kecuali wa antum, kecuali kalian itu muslimun, dalam keadaan muslim kayak gitu. Jadi dalam ayat 102 ini, Ali Imran ini, Allah memiliki dua pesan kepada orang yang beriman. Yang pertama, bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Kemudian yang kedua, janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim kayak itu. Nah, teman-teman, sekarang sebelum bahas secara lebih luas sedikit kayak gitu terkait dengan ayat ini, kita lihat dulu sebab nuzul atau asbabul nuzul dari ayat ini. Jadi ayat ini ada asbabul nuzul, di mana asbabul nuzul ayat ini tidak hanya untuk 102 aja, tapi dari 101 sampai 103. Jadi tiga ayat itu memiliki satu sebab nuzul kayak gitu. Nah, sebab nuzul atau asbabul nuzul dari ayat ini adalah diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata, dahulu pada masa jahiliyah, suku Aus sama Khazraj, yaitu dua suku yang ada di Madinah ya. Suku Aus sama Khazraj mempunyai hubungan yang sangat buruk ya. Jadi ini sebelum Islam kayak gitu ya. Pada suatu ketika setelah mereka didamaikan oleh Islam dan mereka memeluk agama Islam kayak gitu, mereka duduk-duduk dan menyebutkan masa lalu mereka yang buruk hingga memancing kembali kemarahan yang sudah lama terpendam di antara dua suku ini kayak gitu. Bahkan di antara mereka yang sudah berdiri seraya memegang senjata. Maka Allah menurunkan ayat 101 sampai 103 surah Ali Imran. Jadi itu diriwayatkan oleh Ibnu Hatim dari riwayat Ibnu Abbas kayak gitu. Jadi itu sebab nuzul dari ayat 101 sampai 103. Nah, makanya nanti kalau teman-teman buka Al-Qur'an kayak gitu ya, nanti ayat 101-nya itu adalah Allah berfirman, dan bagaimana kamu sampai menjadi kafir padahal ayat-ayat Allah telah dibacakan kepada kamu dan Rasulnya yaitu Muhammad SAW pun berada di tengah-tengah kamu. Barang siapa berpegang teguh kepada agama Allah, maka sungguh dia diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Itu yang 101. Nanti yang 102 ini perintah untuk bertakwa dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Nah, nanti yang 103 itu arti dari firman Allah tersebut adalah, dan berpegang teguhlah kamu semua pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara, sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Jadi itu 101 sampai 103 yang memiliki sebab nuzul yang sama. Ini saya ambil yang hadis riwayat dari Ibnu Abi Hatim ya. Jadi itu terkait dengan sebab nuzul ayat 102 Quran surah Ali Imran. Nah, kemudian berikutnya tafsirnya ya. Tafsir dari 102, kita fokusnya ke 102 aja ya. Jadi memang kita hari ini membahasnya terkait dengan pesan Allah yang ada pada ayat 102 ini ya. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwasanya bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, itu maknanya adalah yaitu dengan taat kepada Allah dan tidak berbuat maksiat ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, selalu mengingat Allah dan tidak lupa kepadanya.
Kemudian yang ketiga, selalu bersyukur kepadanya dan tidak ingkar kepada nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tafsir ringkasan dari ayat 102 dalam tafsir Ibnu Katsir kayak gitu. Nah, jadi kita balik lagi ke tadi ya yang sempat awal-awal saya sampaikan kayak gitu ya, bahwasanya puasa ini bisa membentuk kita untuk membuat habit takwa seperti itu. Sejak awal puasa kemarin, sejak hari pertama itu Allah sudah mengajak kita untuk bertakwa kayak gitu, sehingga Ramadan selama sebulan ini seharusnya bisa membuat kita menjadi habit takwa. Nah, nanti keberhasilan kita untuk membentuk habit takwa itu bisa kita lihat selepas Ramadan. Nah, takwa itu sendiri sebagaimana dalam tafsir Ibnu Katsir tadi itu setidaknya ada 3 hal kayak gitu. Apa? Yang pertama tadi, taat kepada Allah dan tidak bermaksiat kepadanya kayak gitu. Kapan kita taat? Taatnya kita kepada Allah itu hanya di dunia. Ya, nanti ketika di alam barzah kita nggak perlu taat lagi, karena itu sudah alam penghisapan sebelum hisab yang sesungguhnya ya, dan alam balasan sebelum balasan yang sesungguhnya, yaitu di akhirat. Nanti di akhirat kita tidak perlu lagi taat kepada Allah, kita hanya menuai dari apa yang kita lakukan di dunia kayak gitu. Sehingga di dunia ini tempatnya taat kepada Allah itu hanya di dunia kayak gitu. Nah, makanya dunia itu dibuat oleh Allah terbatas kayak gitu, nggak abadi kayak gitu. Karena Allah tahu kalau kamu taat kepada Allah terus di dunia hidup selamanya, pasti manusia dengan karakter yang Allah berikan, ada nafsu, ada lemah, ada sabar, ada nggak sabar dan sebagainya, itu pasti akan jenuh seperti itu ya. Makanya oleh Allah itu dikasih batas waktu atau ada ajal bagi setiap manusia seperti itu ya. Jadi taatnya kita kepada Allah dan Rasulnya itu hanya di dunia kayak gitu. Dan dunia bagi kita jangan kita buat pemahaman dunia itu sebentar kayak gitu. Kalau kita buat persepsi dunia itu lama, bisa jadi kita akan terlena dan menjadi tulul amal. Tulul amal itu menunda-nunda amal, ntar aja, taatnya ntar aja, nggak sekarang gitu kan, masih muda misalkan masih usia belasan ya, masih usia sekolah, masih usia kuliah, atau kemudian sudah masih 30-an atau masih 25-an kayak gitu ya, atau 20-an dan sebagainya, atau 40-an kayak gitu, masih lama kan, perkiraannya 60-an 70-an usianya umatnya Nabi Muhammad. Akhirnya nanti aja taatnya kalau udah 50 ke atas, 60 ke atas, nggak bisa seperti itu. Itu itu persepsi tulul amal, orang yang berangan-angan panjang bahwa dia akan sampai pada usia itu kayak gitu. Jadi kita persepsinya di dunia nggak lama kayak gitu ya, sehingga ya hal taat yang bisa kita lakukan kita kerjakan seperti itu ya. Mau taatnya kayak apa aja yang harus ditaati. Nah, itu perlu ilmu kayak gitu. Makanya terus menuntut ilmu. Nanti semoga pesan takwa yang kita kaji selama ini bisa menambah ketaatan kita kepada Allah ya, sebagaimana tujuan dari kajian ini sendiri itu adalah supaya kita memang menjadi orang-orang yang bertakwa seperti itu ya. Kemudian yang kedua tadi dari dari tafsir Ibnu Katsir, yang pertama tadi kan taat kepada Allah dan tidak bermaksiat kepadanya kayak gitu ya. Jadi tadi kan di bulan Ramadan ini kan sudah dilatih untuk tidak maksiat lisan, mata, pendengaran dan seluruh hati dan semuanya kayak gitu. Nanti kita mohon kepada Allah supaya kita oleh Allah bisa untuk melanjutkannya hingga selepas Ramadan kayak gitu. Itu harus diminta ya. Mohon kepada Allah supaya kita menjadi orang yang bertakwa selepas Ramadan, tetap bertakwa seperti itu. Kita kalau nggak mohon kepada Allah kita nggak mampu kayak gitu ya, karena yang bolak-balikkan hati itu Allah, yang menguasai hati Allah dan memberi hidayah itu Allah, yang menjadikan orang taat itu atas kehendak Allah kayak gitu, sehingga kita harus memintanya kayak gitu ya. Kita harus berikhtiar, doa itu salah satu ikhtiar kayak gitu. Kemudian yang kedua, takwa tadi itu maknanya apa? Yaitu selalu mengingat Allah dan tidak lupa kepadanya. Selalu mengingat Allah dan tidak lupa kepadanya. Nah, jadi mengingat Allah, tidak lupa kepadanya. Kita ingat kepada Allah itu menjadi benteng untuk kita tidak bermaksiat kepada Allah ya. Jadi sekuat apapun seseorang ketika mau bermaksiat tapi ingat Allah, masih ada iman, ingat Allah, itu insya Allah masih bisa membentengi dia dari
melakukan maksiat kayak gitu. Sekali Allah dipanggil Allah kayak gitu ya, maka Allah itu berkali-kali ya mengingat hamba itu kayak gitu. Tapi ketika kita sudah tidak pernah mengingat Allah, nggak pernah menyebut Allah sama sekali kayak gitu ya, maka Allah pun juga tidak ingat kepada kita kayak gitu. Jadi dalam Al-Quran itu kan, Quran surah Al-Baqarah ayat 140 berapa itu ya, Allah kan berfirman wazkuruni, maka ingatlah aku ya, waskuruli, nanti waskurulinya bagian ketiga ya dari tafsir Ibnu Katsir tadi itu. Jadi kita diperintahkan oleh Allah untuk ingat kepada Allah ya, dalam kondisi sendiri ingat Allah, dalam kondisi bersama ingat kepada Allah kayak gitu, sehingga dengan ingat kepada Allah tadi itu bisa mencegah kita dari melakukan kemaksiatan seperti itu ya. Jadi teman ngobrol, teman ngomong itu penting penting mempengaruhi ingatan kita kepada Allah. Ya. Kalau teman kita itu atau teman ngobrol ya, orang yang kita ngajak ngobrol bersama-sama, tulen bersama, atau mungkin pokoknya orang yang berbincang-bincang dengan kita atau melakukan aktivitas bersama dengan kita kayak gitu ya, terus kemudian jarang mengingatkan kita kepada Allah, yang melalaikan kayak gitu, maka kita bisa terbawa oleh mereka, akhirnya juga lalai kepada Allah seperti itu. Jadi maksudnya mengingatkan kepada Allah itu bukan berarti sebut-sebut Allah terus, itu enggak kayak gitu ya. Jadi mengingat Allah itu maknanya itu bisa bermakna, misalkan kita mau menggibah seseorang kayak gitu, kita mau ngerasanin orang, ngomongin ngomongin orang lah kayak gitu, kemudian teman kita jangan gibah, nah itu artinya sudah mengingatkan Allah, mengingatkan kita kepada Allah kayak gitu. Atau mungkin kita lagi belum sholat, kemudian ada yang mengingatkan ayo sholat, sudah manjing, sudah waktunya, itu juga mengingatkan kita kepada Allah. Jadi gitu. Jadi mengingat Allah itu bukan berarti maknanya nyebut Allah gitu, enggak kayak gitu ya. Jadi setiap kita mengingatkan untuk taat itu sebenarnya mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala kayak gitu. Nah, kemudian makna yang ketiga tadi dalam tafsir Ibnu Katsir, takwa tadi apa? Bersyukur kepada Allah dan tidak ingkar kepada nikmatnya Allah kayak gitu ya. Jadi bersyukur kepada Allah ya, bersyukur kepada Allah itu tidak hanya saat kita diberi nikmat, misalkan hanya saat kita gajian kayak gitu ya bersyukur kayak gitu, atau kemudian ada yang memberi hadiah kita bersyukur, atau kemudian saat ada, pokoknya yang dalam pandangan kita itu nikmat baru kita alhamdulillah, itu enggak ya. Jadi nikmatnya Allah itu jangan dimaknai hanya berupa rezeki, berupa mal atau harta atau materi seperti itu ya. Jadi nikmatnya Allah itu mulai dari nikmat kita oleh Allah dipilih menjadi hamba yang beriman, itu nikmat yang nomor 1 ya. Karena iman inilah yang kemudian nanti bisa menjadikan kita itu bisa selamat di dunia, selamat di alam barzah, sampai selamat nanti di yaumul hisab, sampai kita masuk surga kayak gitu. Jadi itu nikmat yang pertama. Sehingga kalau kita memahami nikmat yang nomor 1 adalah nikmat iman kayak gitu ya, ketika kita ditimpa musibah maklek gitu ya Allah, musibah misalkan apa keluarga ada yang meninggal, atau kemudian ada rezeki yang tercerabut, atau kemudian ada ujian dari teman, ada ujian dari tetangga, ada ujian dari pekerjaan dan sebagainya, kita itu masih bisa bersyukur kepada Allah kayak gitu. Kenapa? Karena kita mengimani bahwa nikmat nomor 1 itu adalah iman kayak gitu. Sehingga ketika ada ujian maklek itu bukan kemudian kita berhenti dari mengucapkan zikir alhamdulillah, tidak, tapi kita tetap berzikir alhamdulillah atas nikmat iman, atas nikmat sehat dan lain-lain, meskipun ada unsur yang lainnya itu berupa ujian ataupun musibah seperti itu ya. Jadi makna nikmat itu jangan hanya dimaknai dengan rezeki berupa materi ataupun hal-hal yang dalam pandangan kita itu menyenangkan kayak gitulah. Bahkan kadang-kadang musibah itu bagi kalangan ulama, orang-orang yang sudah sangat dekat kepada Allah, bisa jadi itu bagi mereka adalah nikmat.
karena mereka memandangnya bisa jadi kalau aku dikasih kondisi yang yang nyaman gitu, bisa jadi lupa dengan Allah atau gitu. Jadi mereka pandai mengambil hikmah seperti itu ya, orang-orang yang benar-benar khusyuk dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita kan masih tataran jauh dari itu ya, makanya kita harus terus belajar dan terus terus menuntut ilmu kayak gitu, terus mengkaji Al-Qur'an, ya mengkaji Al-Hadis kayak gitu, mengkaji ilmu-ilmu kayak gitu ya, sehingga kita itu benar-benar bisa sampai kepada tataran takwa tadi itu dengan yang sebenar-benar takwa. Nah, jadi itu ya uraian kayak gitu ya dari makna takwa sebagaimana yang dalam ringkasan tafsir Ibnu Katsir tadi itu. Nah, terus kemudian dalam ayat tadi itu, ayat 102, Allah itu memintanya takwa tadi itu dengan sebenar-benar takwa kayak gitu. Artinya taatnya kita kepada Allah, meninggalkan kita maksiat dari kemaksiatan, ingatnya kita kepada Allah, bersyukurnya kepada Allah itu tidak hanya saat ini kayak gitu, tapi Allah memintanya sampai nanti kayak gitu sampai nanti kayak gitu. Makanya ayatnya dalam pesan Allah dalam ayat ini yang berikutnya apa? Dan janganlah kamu mati kecuali dalam kondisi muslim kayak gitu ya. Jadi Allah berpesan secara tidak langsung itu jangan sampai kayak gitu ya, ketakwaan kamu itu kendor sampai pada kondisi yang sangat turun seperti itu, turun drastis, sampai kemudian jangan sampai ketika kamu kembali itu kemudian kafir kayak gitu ya. Jadi secara tidak langsung itu Allah melarang kita untuk kafir kayak gitu ya. Kenapa? Karena dalam ayat yang lain itu disebutkan barang siapa yang meninggal dalam kondisi dia murtad kayak gitu ya, maka sia-sia seluruh amal ibadahnya kayak gitu ya, sia-sia seluruh amal ibadah yang telah dia lakukan kayak gitu, dan dia menjadi ashabun nar, termasuk penghuni neraka kayak gitu ya. Jadi ayat ini secara tidak langsung Allah mengingatkan kita jangan sampai kamu itu takwanya itu takwa yang takwa yang guyonan kayak gitu ya. Misalkan di depan orang takwa, ketika sendirian enggak takwa, atau kemudian ketaatan kepada Allah malah dibuat main-mainan kayak gitu ya, atau kemudian tidak serius seperti itu mentaati Allah. Nah, maka itu bisa menggeser posisi iman kayak gitu ya, bisa. Makanya kemudian oleh Allah jangan sampai kemudian takwa yang dibuat guyonan atau tidak serius tadi itu membawa kepada kekafiran, sehingga kamu kemudian jangan sampai mati itu kita dalam kondisi tidak beriman seperti itu ya. Jadi itu teman-teman ya, jadi pesan yang Allah ingatkan dalam ayatnya supaya kita menjadi orang yang bertakwa, dan Allah sudah memfasilitasi kita dengan puasa selama 1 bulan Ramadan ini ya. Dan sungguh puasa itu adalah jalan yang Allah berikan supaya kita itu membentuk habit takwa, dan kita memohon kepada Allah semoga kita benar-benar menjadi hamba Allah yang bertakwa, sehingga kita berhak untuk meraih kemenangan ya. Jadi kalau teman-teman baca Quran surah Al-Baqarah ayat 1-5 itu muflihun, orang-orang yang beruntung, yang menang itu siapa? Orang-orang yang bertakwa kayak gitu ya. Nanti ciri-cirinya orang bertakwa itu sebenarnya banyak sekali ya. Kalau kita mau mengutip mulai dari Quran surah Al-Baqarah 1-5, kemudian Ali Imran 133 sampai ayat-ayat berikutnya itu dan lain sebagainya. Dan kalau kita mau mengutip ayat Al-Quran, janji Allah kepada orang yang bertakwa itu sangat banyak sekali ya, yang dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi nanti teman-teman bisa buka cek sendiri ya, saya bacakan ayat-ayat diantaranya aja, mulai dari Quran surah Al-Baqarah 194, Quran surah Toha ayat 46, Quran surat At-Taubah ayat 4, Quran surah Ali Imran ayat 15, Quran surah Al-Jazyah ayat 19, Quran surah Al-Anfal 29, Quran surat Al-Hadid 29, Quran surat Al-A'raf 96, Quran surat Al-Maidah ayat 27, Quran surah Yunus ayat 62
sampai 64, kemudian Quran surah Muhammad ayat 15 kayak itu, kemudian Quran surah Maryam 71 sampai 72, kemudian Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Sungguhnya itu adalah pahala balasan yang Allah berikan, balasan yang Allah janjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Saya kutip satu aja, balasan yang Allah berikan kepada orang yang bertakwa dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Ya, cukuplah bagi kita ingat, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa, kayak gitu. Dan betapa kita sangat menginginkan berada di sisi Allah Subhanahu wa taala dan sebagai pribadi yang bertakwa seperti itu. Dan alhamdulillah teman-teman, sudah jam 10.31, berarti sudah habis waktunya ya. Dan semoga kita oleh Allah diterima puasa kita, diterima sholat kita, diterima sedekah kita, diterima zakat fitrah kita. Jangan lupa untuk mengeluarkan zakat fitrah ya sebelum didirikan sholat Idul Fitri seperti itu ya. Kemudian diterima seluruh amal soleh kita, kebaikan kita kepada sesama manusia maupun kebaikan kita pada diri kita sendiri dan ketaatan kita kepada Allah SWT. Semoga oleh Allah diterima ya Allah ya sami'u du'a ya mujibah sa'ilin ya. Dan kemudian kita diampuni segala dosa-dosa kita memaafkan kesalahan orang-orang yang berbuat salah kepada kita, dan kita pun juga minta maaf atas kesalahan orang-orang kepada orang-orang yang pernah kita berbuat salah kepada mereka seperti itu ya. Jadi semoga itu semuanya menjadi jalan kita berada di sisi Allah, terkategori sebagai orang yang bertakwa itu. Amin amin ya rabbal alamin. Dan akhirnya mari kita akhiri kajian online 30 pesan takwa di bulan Ramadan ini dengan baca istighfar sekali dan doa kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Sungguhnya kebenaran itu datangnya dari Allah semata dan janganlah kita ragu untuk mengambilnya. Dan kalau ada salahnya dan kekurangannya itu semata-mata kelemahan saya pribadi, mohon dimaafkan. Dan akhirnya saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.